Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zahira Mustafa dari kelas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak kelas B. Di sini saya akan memberikan jawaban untuk kedua tugas. Yang pertama yaitu tentang identifikasi kasus FAA-AAS. Dan yang kedua yaitu tentang kelebihan dan kekurangan model proses RPM. Dalam video ini saya akan membahas studi kasus kegagalan proyek FAA Advanced Automation System atau AAS yang merupakan proyek modernisasi sistem pengendalian lalu lintas udara di Amerika Serikat pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Saya akan menyampaikan 3 hal utama. Yang pertama yaitu identifikasi kasus, yang kedua analisis stakeholder berdasarkan peran yang berbeda, dan yang ketiga yaitu tahapan rekayasa perangkat lunak mana yang tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan kegagalan beserta justifikasi. Baik, masuk ke poin yang pertama yaitu penjelasan singkat kasus. Proyek ini dimulai pada tahun 1952 dengan anggaran 2, miliar dolar dan target selesai pada tahun 1996. Namun pada tahun 1994, proyek ini dihentikan dengan adanya pembengkakan biaya mencapai 7 miliar dolar. Biaya per baris kode melonjak hingga 700 sampai 900 dolar, jauh di atas rata-rata industri yang hanya sekitar 100 hingga 150 dolar. Dengan ini bisa dikatakan bahwa proyek ini gagal panen. Slide yang kedua yaitu tentang pemetaan stakeholder. Di dalam rekayasa perangkat lunak ada 4 peran stakeholder, yaitu yang pertama klien. Di sini yang berperan sebagai klien adalah FAA yang menyediakan dana dan menanggung risiko. Kedua, pelanggan atau customer, FAA juga yang membeli sistem. Di sini permasalahannya adalah klien dan pelanggan adalah orang yang sama, sehingga tidak ada pengawasan independen. Ketiga, pengguna, yaitu para pengontrol lalu lintas udara yang justru tidak dilibatkan sejak awal. Dan yang terakhir yaitu masyarakat atau society yang menanggung pemborosan anggaran publik dan risiko keselamatan penerbangan. Masuk ke slide 3 yaitu 5 tahapan RPL yang identifikasi tahapan RPL yang gagal. Kelima tahap rekayasa perangkat lunak semuanya bisa dikatakan gagal dikelola dengan baik. Dengan penjelasan tahap pertama analisis kebutuhan. Penjelasannya, pengguna tidak dilibatkan dalam target anggaran 99,999% ditetapkan tanpa kajian kelayakan. Tahap kedua, perancangan. Terjadi lebih dari 500 perubahan persyaratan, menyebabkan 150.000 baris kode harus ditulis ulang. Tahap ketiga, konstruksi. Estimasi biaya tidak akurat, data pelacakan diabaikan oleh manajer, sehingga biaya per baris kode melonjak drastis. Tahap keempat, pengujian. Jadwal tidak realistis dan tahapan pengujian justru dilewati. Tahap yang terakhir yaitu pemeliharaan. Karena proyek tidak pernah tercapai dan dihentikan pada tahun 1994 sebelum sistem benar-benar beroperasi, jadi tahapan kelima tidak pernah tercapai. Kesimpulannya, kegagalan proyek ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, kegagalan paling kritis terjadi pada tahap analisis kebutuhan. Yang kedua, seluruh tahap rekayasa perangkat lunak gagal secara berantai. Dan yang ketiga, peran klien dan pelanggan yang sama menyebabkan tidak ada pengawasan independen. Akibatnya, masyarakat menanggung kerugian publik hingga 7 miliar dolar. Saya lanjut. Tugas yang kedua adalah tentang kelebihan dan kekurangan model proses. Di sini saya mengambil model proses linear atau waterfall. Model waterfall adalah pendekatan klasik dalam rekayasa perangkat lunak yang bersifat sekuensial atau berurutan. Artinya kita harus menyelesaikan satu tahap dulu secara penuh sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, seperti air terjun yang tidak bisa naik kembali.
Urutan tahapannya ada 6. Yang pertama requirements, design, implementation, testing, deployment, dan juga maintenance. Meskipun terkesan model proses lama, waterfall memiliki keunggulan yang masih relevan untuk proyek tertentu. Yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Struktur tahapannya jelas, cocok untuk tim pemula atau proyek kecil. Yang kedua, dokumentasi lengkap. Setiap fase memiliki dokumentasi yang lengkap, memudahkan perawatan dan serah terima proyek. Yang ketiga, kontrol proyek yang baik. Manajer mudah memantau progres karena ada milestone atau output di setiap fase. Lalu yang selanjutnya cocok untuk kebutuhan stabil. Jika requirement tidak berubah selama proyek, model ini sangat efisien dan minim biaya tambahan. Dan yang terakhir, memudahkan pengumpulan kemajuan. Setiap fase memiliki output yang jelas sehingga kita tahu persis sejauh mana proyek berjalan. Namun, model ini juga memiliki kelemahan yang signifikan terutama di era yang serba dinamis seperti sekarang. Yang pertama, sulit mengakomodasi perubahan. Perubahan requirement di tengah jalan sangat mahal dan beresiko karena harus mengulang dari fase awal. Yang kedua, tidak ada umpan balik pengguna hingga akhir. Keterangannya, pengguna baru melihat produk jadi saat testing atau deployment, dan itu bisa menyebabkan produk tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, keterlambatan yang merambat. Jika satu fase molor, maka semua fase berikutnya juga akan ikut molor. Lalu selanjutnya, resiko yang dimiliki untuk proyek besar. Semakin lama proyek, semakin besar kemungkinan kebutuhannya berubah. Dan waterfall tidak sefleksibel itu dalam menghadapi. Selanjutnya adalah testing di akhir. Kesalahan desain atau analisis baru diketahui saat testing, sehingga menyebabkan biaya perbaikan menjadi sangat tinggi. Dan yang terakhir, kurang fleksibel. Tidak cocok untuk proyek yang butuh eksplorasi atau iterasi cepat seperti startup atau produk inovatif. Singkatnya, waterfall bisa menjadi perangkap jika proyek memiliki ketidakpastian atau perubahan requirement yang sering. Jadi, jangan asal pakai waterfall. Model ini hanya cocok untuk kondisi tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.